Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Dapat saya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang, amin. Katakan bersama. Silakan duduk, salam sejahtera, haleluya. Kita kembali menikmati anugerah Tuhan. Banyak di antara kita sudah mungkin kedua kalinya beribadah pada hari ini. Kita percaya semua karena pertolongan Tuhan. Kembali saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani atas kepercayaan untuk saya menjadi saluran berkat firman Tuhan. Saya akan lanjutkan khotbah saya tadi pagi. Tadi pagi saya bicara secara khusus belajar dari Yudas, Adam dan Kristus. Bagaimana mereka menghadapi tantangan-tantangan, dan ada satu contoh kemenangan yang Kristus teladankan lewat firman. Kita akan kembali memulai dari Yohanes pasal 13. Saya perlu menjelaskan sedikit tentang konteks kerasukan iblis yang dimaksud dalam Yohanes 13 ayat 27 sebagai pijakan kita untuk belajar apa yang hendak saya sampaikan ini. Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-27. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Kita baca sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Bapak Ibu yang ingin lebih detail bisa mengikuti khotbah saya tadi pagi. Jika sudah dirilis di YouTube bisa ditonton di situ penjelasannya. Malam ini saya hanya akan memberi penjelasan sederhana sebagai sebuah kesimpulan. Yang dimaksud dengan kerasukan iblis di sini tidak sama dengan pemahaman kita, atau setidaknya yang ada di pikiran kita tentang kerasukan. Kalau saya bilang kerasukan seperti apa? Kita mulai membayangkan film-film horor ya, atau cerita-cerita orang, atau tim doa yang berkisah soal ada kerasukan ini dan itu. Tetapi yang kita dengar, yang kita lihat, yang konsep yang melekat itu sebenarnya adalah konsep yang sangat Indonesia. Ada seorang kerasukan iblis, dia bisa lompat-lompat karena ada roh monyet lah, dia bisa mengaum karena ada roh harimau segala rupa, yang kebanyakannya omong kosong aja. Konsep Yunani tentang kerasukan iblis, kebetulan yang tulis bahwa Yudas kerasukan iblis ini ada dua orang, dua penginjil, Yohanes dan Lukas. Mereka itu menulis untuk orang-orang Greko-Roma, apalagi Lukas menulis untuk seorang yang bernama Theophilus. Bagi konsep Greko-Roma, kerasukan iblis itu adalah ada di sebuah keadaan di mana dia dipengaruhi oleh sesuatu. Dia dikondisikan oleh sesuatu. Dalam hal ini iblis. Iblis itu memang sejatinya melawan Allah, adversary, melawan Allah, posisi yang berhadap-hadapan dengan Tuhan. Jadi Yudas dikondisikan oleh iblis
Karena itu kalau kita kembali ke Yohanes 13 ayat 2, iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Jadi ada sebuah proses pengkondisian supaya Yudas melawan kehendak Allah. Dan ujung-ujungnya terjadi pengkhianatan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, soal kondisi kita melawan kehendak Allah ini tidak hanya terjadi ketika dalam tanda kutip ada kerasukan iblis bisik-bisik. Di setiap situasi setan atau iblis atau lawan Allah ini akan mempergunakannya supaya kita melawan kehendaknya. Dimulai di mana? Di Taman Eden, Bapak Ibu. Taman Eden, saya sudah jelaskan tadi pagi. Di Taman Eden itu, apa yang kurang untuk Adam? Tiap pagi seperti biasa kata firman Tuhan, Tuhan tuh datang jalan-jalan di taman ketemu Adam. Jadi kalau soal hadirat Tuhan, soal firman, Adam dan Hawa tidak kurang. Tetapi berhasil dibujuk oleh iblis. Nah, konsep Yunani inilah yang dicontohkan di sana. Terjadi bagaimana dia mengkondisikan sehingga Hawa tergoda, lalu Adam bersama-sama dan seluruh ras manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi kita tidak usah mencontoh Adam dan Hawa, contohilah Yesus. Amin. Di taman yang lain, bukan Taman Eden tapi Taman Getsemani, Yesus juga ada di dalam pencobaan yang mirip. Matius pasal 20 berapa itu? Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Firman Tuhan mencatat, sedih hatinya, gentar hatinya. Bahkan dia berdoa kepada Bapa, ya Bapa kalau boleh lalukanlah cawan ini. Kalau bisa aku tidak usah mati untuk manusia. Karena Yesus tidak berdosa, tapi ada di kondisi itu. Pergumulan besar terjadi. Tapi kuncinya kenapa sampai Yesus bisa menang adalah dia bilang begini, bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya. Dan inilah harusnya menjadi sikap saya dan saudara, supaya kita memiliki posisi semenderita apapun, seenak apapun hidup, seperti apapun situasinya, jangan pernah mau melawan kehendak Tuhan. Kita akan menjadi seperti Yudas-Yudas yang lain, mengkhianati Tuhan dalam berbagai macam alasan dan aspek hidup. Tapi saya dan saudara mau bertahan, mau teguh dan mau bilang kepada Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Amin. Nah, malam ini saya ingin melanjutkan satu yang sangat penting yang sempat saya singgung tadi pagi. Karya iblis itu selain dia membelokkan kita dari rencana Tuhan, iblis juga menggunakan setiap potensi berdosa dalam hidup kita. Saya sudah sempat singgung tadi pagi. Jadi iblis itu tidak hanya menggoda, tetapi dia juga menggoda, mengarahkan kita melawan Tuhan dengan segala macam potensi yang ada di dalam diri. Tadi pagi saya bilang, kita ini sudah jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah sehingga kita cenderung berbuat dosa. Betul atau betul? Memang betul. Tapi puji Tuhan oleh kasih karunia Allah yang luar biasa, dia tebus saya dan saudara oleh kuasa darahnya di Kalvari. Saya dan saudara tidak perlu berdosa lagi, tetapi mendapat selamat karena percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi rasa dosa itu masih ada. Makanya ulang-ulang Rasul Paulus bilang, matikanlah dalam dirimu. Tanggalkanlah dari dirimu. Apa? Kedagingan. Karena saya dan saudara masih injak tanah. Saya dan saudara masih hidup di dalam tulang, darah, dan daging. Dengan segala macam keinginannya. Jadi pertempuran itu secara yuridis sudah dimenangkan oleh Kristus. Tetapi secara kenyataan masih saya dan saudara alami. Ya kan? Kita terus menerus bergumul. Sehingga tadi pagi saya simpulkan Yesus menang bukan hanya melawan keadaannya yang berat. Tapi melawan kemanusiaannya. Ini pergumulan. Mari kita lihat Matius pasal 25 Bapak Ibu. Saudara-saudari sekalian. Matius pasal 25. Kita baca ayatnya yang ke-26. Ketika
iblis berkarya, maka dalam pembacaan saya pada catatan beberapa mitologi Yunani, dia sebenarnya sedang memunculkan sifat asli dari manusia itu. Dia memunculkan yang asli dari kita, yang masih tersimpan di dalam. Mari kita hindari bersama-sama, kita lihat Matius 25 ayat 26. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, dan seterusnya. Saudara, cerita ini kita sudah tahu bersama dari sejak sekolah minggu. Ada seorang bos, seorang tuan bepergian ke luar negeri, panggil hamba-hambanya. Dalam PA hari Rabu saya jelaskan bahwa konteks di sini dia memanggil hamba-hambanya bukan sekedar tuan dengan hamba. Tetapi dalam konteks ini dia mengangkat hamba-hambanya itu menjadi rekan kerja yang setara. Dikasih modal, kita menjadi partner kerja. Sehingga seharusnya para hamba ini punya satu kebanggaan. Saya ini ada dan berfungsi dan bekerja karena kepercayaan Tuhan. Amin. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Kita hamba Tuhan atau hamba setan? Yang hamba setan boleh angkat tangan dan sekaligus angkat kaki dari sini. Kita semua hamba Tuhan. Yang hamba Tuhan boleh lambaikan tangan. Mana hamba Tuhan? Puji Tuhan. Berikan senyum kiri kanan sebagai sesama hamba Tuhan. Puji Tuhan. Depan belakang juga tidak apa-apa. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira kalau kita mau memilih orang bekerja dengan kita, kira-kira kita pilih yang pemalas, yang jahat, atau yang baik dan yang rajin? Wajah-wajah yang melihat ke saya kayak bilang, pertanyaan begitu masih perlu tanya Leko. Jangankan kerjasama, mau mempercayakan sesuatu, mau suruh sapu atau mau suruh jaga apa ketong akan memilih orang yang bisa dipercaya. Tidak mungkin saya memilih yang jahat dan yang malas. Tidak mungkin saudara mempercayakan sebuah pekerjaan yang penting kepada yang jahat dan yang malas. Apalagi statusnya dia sudah menjadi hamba yang akan bekerja sebagai rekan kerja tuannya. Sudah terpilih orang-orang ini. Tapi bukankah manusia itu bisa menyimpan sifat aslinya di dalam? Kalau dari luar, baik dan rajin. Banyak yang mengangguk, mungkin pengalaman pribadi. Kalau dari luar, sehingga begitu meledak, ada sesuatu terjadi, banyak orang bilang, son sangka ternyata mamtu apa gitu tuh. Yang paling lucu tuh kalau wawancara tetangga teroris. Coba nonton. Beta berapa kali nonton. Terus kami melaporkan dari kediaman terduga teroris yang meledakkan diri di mana. Tanyalah tetangga lewat. Bapak mengenal itu? Iya saya kenal. Baik loh orangnya. Gak nyangka ya teroris ternyata. Iya kita sering jalan bareng, kita sudah, ternyata teroris. Manusia suka menyembunyikan jati diri. Dalam kemunafikan tersimpan dia. Dari luar terlihat baik-baik saja. Dari luar terlihat setia. Tidak ada kejahatan. Apalagi yang terbiasa membagus-baguskan tutur kata. Terbiasa membagus-baguskan bahasa tubuh. Tidak salah. Tapi dengar Bapak ini. Satu saat yang asli dari dirimu akan muncul. Entah itu muncul ketika iblis membisikkan sesuatu seperti Yudas. Muncul ketika setan merasuk seperti Yudas. Kalau Yudas memang tulus hati, dia tidak akan pernah mengkhianati Kristus. Tapi karena memang ketika iblis masuk, ada reseptor di dalam hatinya. Yang tadi pagi saya bilang, gejalanya sudah terlihat. Ada itu
wanita memecahkan parfum mahal, diurapi kepada Yesus. Tadi pagi saya bercanda bilang, kita kalau lihat itu ada orang berkorban parfum minyak wangi yang sangat mahal, diurapi kepada Yesus, kita akan bilang, oh so sweet. Ya, orang ada bikin baik. Yudas, coba itu ada kasih di orang miskin. Jual itu parfum kasih di orang miskin. Bikin diri lah, perempuan bikin diri. Gejalanya sudah nampak. Dan firman Allah mencatat dia suka tilep-tilep uang karena dia yang pegang kas. Puji Tuhan bendahara gereja Kalvari jujur-jujur semua. Haleluya. Besok mulia ya bendahara. Itu Yudas. Bukan di sini. Mari kita berkaca kepada diri kita. Berkaca dari firman Tuhan lalu melihat diri kita. Aslimu apa? Seperti apa? Satu kali ada momen dia akan keluar. Dia akan muncul. Berdoalah supaya dia muncul di saat engkau masih bisa memperbaikinya. Berharaplah ketika dia keluar masih ada kesempatan untuk mengubahnya. Tapi ketika dia muncul di momen seperti hamba ini cuma perumpamaan tapi bisa mengajarkan kita banyak hal. Tuannya berkata, hamba yang jahat dan malas. Sudah ada di posisi dia menjadi rekan sekerja. Sebagai hamba Tuhan saya menaruh standar yang tinggi untuk diri saya sendiri. Jika saya didapati jatuh, ini ada di YouTube, maka saya harus keluar dari pelayanan. Tidak ada guna ada di sana. Seorang hamba Tuhan harus punya standar tentang moralitas yang dia miliki. Karena dia bicara di atas mimbar, berkata-kata dalam kebaikan moral. Jika dia jahat, dia tidak pantas ada di belakang mimbar. Dalam hal apapun. Dan saya selalu bilang kepada siswa-siswi sekolah Alkitab, kita di sekolah Alkitab Kalvari tidak mau cetak banyak. Jika banyak itu bobrok dan rusak. Bahkan saya bilang mindsetnya, tingkat 1 itu seleksi, you tidak lulus, keluar memang tidak pantas. Tingkat 2 juga seleksi, masih bertahan boleh, kalau tidak keluar, tidak pantas jadi hamba Tuhan. Tempat praktek itu tempat seleksi, kalau memang tidak lolos dari situ, tidak usah terus jadi hamba Tuhan. Tuntutan itu berat, Bapak Ibu Saudara. Untuk berkenan. Ingat, ada iblis. Dia mengincar kelemahan-kelemahan kita. Mari kita jujur, tapi kan saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan seperti yang bicara itu, saya bukan seperti siswa-siswi sekolah Alkitab. Tapi you harus punya standar sendiri. Dan standar itu tidak kita bikin-bikin, harus dari firman Allah. Haleluya, haleluya. Jika aslimu muncul, seperti apa dia? Dan menarik sekali bahwa aslinya si hamba ini, bahwa dia jahat dan malas, muncul ketika dia mendapat talenta. Ya ampun. Waktu dikasih kesempatan berkembang, waktu dikasih kesempatan melayani, waktu diberikan waktu dan kesempatan dan ruang untuk berbuat. Tapi malah jahat dan malas. Saya dan saudara Tuhan berikan talenta, amin. Masing-masing punya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Dari sini kita lihat banyak yang 10. Ferry 15. Elvis 20. Siap bosku. Hati-hati dengan talenta itu. Dia akan munculkan kita seperti apa. Saya mau tekankan ini. Asli kita akan muncul mungkin lewat kesulitan. Mungkin lewat pergumulan.
Mungkin lewat godaan iblis seperti Yudas. Mungkin lewat fasilitas seperti Adam dan Hawa. Mungkin lewat kepercayaan seperti hamba ini. Tapi pastikan waktu dia muncul yang terjadi ini. Mari kita lihat Matius pasal 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Yang sudah ketemu katakan amin. Sama-sama kita baca Matius 25 ayat 21. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Haleluya. Oh, katakan ini ayat bagi saya. Anda harus imani ini ayat bagi saya. Amin. Aslinya muncul dan Tuhan itu berkata, oh engkau hambaku yang baik dan setia. Saudara, di ayat 21 kata baik itu dia menggunakan satu kata Yunani yang luar biasa. Biasanya kan kalos itu sesuatu yang indah, sesuatu yang pantas. Tapi di ayat 21 ini dia pakai kata agathos. Agathos itu dari terjemahan yang saya punya, agathos itu adalah satu kondisi yang baik, menyenangkan, penuh sukacita, excellent. Apa excellent? Performanya itu hebat, berharga, patut dihargai, patut diteladani. Excellency. Saya dengar beberapa konsep pendidikan mau mencetak anak didik lulusan yang excellent, yang performanya menakjubkan, yang hebat. Lalu kita bilang, nah beta hanya orang kecil, beta biasa-biasa. Kalau kita setia dalam perkara kecil, kita di mata Tuhan excellent. Amin. Bilang kiri kanan, kita bisa excellent. Kita bergaul dengan siswa-siswi ini, ada 2 angkatan lalu ada satu orang datang ke saya. Om, sudah om, be pulang sah. Kenapa? Kok beta ke bodok? Besok paksa mah. Kayak susah ini om. Aduh, beta dalam hati, bagus juga kalau pun jujur. Memang saya lihat kau bodok. Tapi kan orang itu ada titik mulainya. Amin. Tidak ada yang langsung excellent. Pelari kalau mau lari jarak jauh, saya sekarang sudah jarang lari. Dulu kalau saya putar ini Eltari saudara, itu tukang jual sampai bosan lihat beta lewat ulang. Dia lewat ulang. Ada yang sama-sama lari. Pak lari lumayan jauh juga. Tapi saya tidak langsung putar 6 kali itu Eltari. Saya mulai dengan 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo. Baru bisa putar sampai itu penjual bosan lihat lewat Pak. Sekarang jarang lari lutut supaya tuai. Makanya waktu kita mau excellent, jangan tembak panjang dan besar dulu. Jangan tembak terlalu jauh. Seringkali yang ada di benak kita ketika kita membayangkan yang excellent adalah yang mewah. Memikirkannya saja sudah susah untuk dicapai. Tapi Tuhan ini bilang, kenapa hamba ini bisa dikatakan excellent? Karena dia setia dalam perkara kecil. Ya astaga Tuhan, perkara kecil. Apa perkara kecil? Jaga mulut, perkara kecil kan? Jaga pikiran. Amin.
Haleluya. Tindakan-tindakan kecil, saya kasih contoh ya. Saya bahagia sekali saya tadi. Jadi saya kan pakai mobilnya Kak Donald, itu ada sunroofnya. Waktu mau masuk waktu saya mau pulang dari sini antar siswa-siswi tadi pagi, Syira itu buka itu sunroof yang dia punya penghalang sinar itu. Tapi belum sunroof yang kacanya, baru dia buka begini. Dan saya tahu tuh dia suka sekali kalau saya buka itu sunroof lalu dia berdiri, dia kasih keluar kepala. Saya tahu dia suka, tapi saya tidak peduli, jalan. Tapi begitu mau masuk kompleks sekolah Alkitab, dia tidak minta, dia cuma duduk biasa-biasa. Saya bukalah sunroof itu, cekek. Oh dia senang, aduh thank you papa. Nah, kita semua turun nih, mau tempat parkir. Dia buru-buru buka itu sepatu, tapi sepatu terlalu ketat, jadi dia lama dia buka. Aduh. Begitu tak buka, sudah dekat tempat parkir. Jadi ya tinggal 10 meter sampai. Dia naik, dia kasih keluar, dia buka kepala, happy, tapi ya halo. Lalu saya ambil tindakan yang sangat kecil. Saya putar ulang, cuma 1 kali. Jadi turun, belum sampai tempat parkir, saya belok lagi, saya putar ulang hanya untuk kasih senang dia. Berapa sih itu putar itu? Putar saja. Dia tambah senang parkir. Begitu berhenti dia bilang, ih papa pembaik le. Wih beta dari tadi siang itu besok berhenti senyum. Papa pembaik le. Sambil dia pakai sepatu dia bilang, beta mau kasih terus pada mama ada di belakang. Papa pembaik le mama. Jadi waktu ketemu jalan begini di jalan saya pegang dia pun tangan, dia bilang, coba bilang dulu mama, bisa berani. Tapi coba lu ulang. Papa pun baik le. Ulang le. Aduh Tuhan, kecil. Kita dengan Tuhan itu seringkali overthinking. Mau berkenan dan baik di hadapan Tuhan, kayak utuslah aku ke Afrika Barat ya Tuhan. Bawalah aku melayani di Zimbabwe ya Tuhan. Aduh, kecil saja. Setiap PA hari Rabu Tuhan sudah senang. Saudara ada yang bilang amin. Sederhana, saudara. Keluarga muda lagi membahas apa? Komunikasi dalam rumah tangga. Membangun komunikasi yang menyenangkan dengan istri, dengan suami, itu hal kecil. Tapi itu ngaruh loh di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ketika kita setia di perkara-perkara seperti itu, dia senang. Dan dia akan berkata, engkau hamba yang baik dan setia. Haleluya. Saudara, apapun kata-kata orang kepadamu, apapun konsep dunia tentang engkau, kesampingkan itu. Karena yang terpenting adalah apa kata Tuhan tentang. Karena itu di khotbah ini, di 2 khotbah ini saya mau kita merenung sampai kedalaman hati kita. Periksa jati dirimu. Sudahkah engkau sungguh-sungguh diubahkan Tuhan? Sehingga jika ada satu persoalan atau situasi, aslimu keluar, yang keluar adalah yang baik dan setia. Kalau belum, mari kita berubah. Haleluya. Karena ketika kita berubah, firman Tuhan bilang, ayat 21. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kalimat terakhir kita baca sama-sama. 2, 3. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Selamat berbahagia ketika kita sudah setia. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.